Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai komponen non-protoplasma, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa komponen non-protoplasma terdiri dari vakula dan zat ergasik. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai zat ergasik, di mana zat ergasik itu sendiri adalah substansi hasil metabolisme yang berupa bahan cadangan dan juga bahan buangan yang diproduksi di dalam sel. Kemudian zat-zat tersebut yang kita kenal dengan istilah zat ergastik. Adapun zat ergastik ini terdiri dari zat atau bahan yang berupa padatan, ada juga bahan-bahan yang berupa cairan. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai zat-zat ergasik yang merupakan bahan berupa padatan. Di mana untuk padatan, ini yang pertama adalah pati atau amilum, di mana pati atau amilum ini merupakan karbohidrat yang terjadi dari rangkaian molekul panjang berbentuk butiran, di mana warnanya itu akan berwarna hitam kebiru-biruan bila diberi larutan yodium dalam kalium iodida. Kemudian bagian-bagian dari pati itu berupa hilum atau hilus, kemudian juga terdiri dari lamela. Di mana untuk hilum hilus ini merupakan pelapisan butir pati yang nampak terlihat sebagai akibat dari kepekatan molekul, di mana molekul pada awal pembentukan, setiap lapisan sedikit-sedikit kepekatan pada lapisan terluar karena kelebihan air. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari bentuk-bentuk amilum, di mana bentuk amilum ini nanti ada pengelompokan berdasarkan letak dan juga banyaknya hilum atau hilus. Pati atau amilum, jika didasarkan kepada letak hilus, ini ada yang berupa konsentris dan juga eksentris, di mana untuk konsentris letak dari hilus itu berada di bagian pusat atau berada di bagian tengah, sedangkan untuk eksentris letak dari hilus itu berada di bagian tepi atau di bagian luar. Sedangkan untuk tipe berdasarkan banyaknya hilus, ada monoadelph atau istilah lainnya monodelphus, kemudian diadelph atau diadelphus, dan juga polyadelph atau polyadelphus. Di mana untuk yang monoadelph atau monodelphus ini terdiri dari satu hilus. Contohnya ini pada ketela rambat, kemudian ketela pohon, dan juga pada gandum. Sedangkan untuk diadelphus, contohnya itu pada kentang. Dan untuk polyadelphus atau polydelphus ini contohnya pada Oryza sativa atau pada padi. Dimana untuk padi yaitu pada bulirnya atau pada berasnya itu tersusun atas dua polisakarida, di mana di bagian tepi itu tersusun atas amilopektin dan di bagian dalamnya tersusun atas amilose. Jadi polyadelphus itu untuk yang pati atau hilusnya, yang pati dengan hilus yang banyak. Di mana yang dimaksud dengan hilus di sini ini adalah bagian pusat daripada pati. Ini contoh-contoh dari amilum yang sebenarnya akan sangat indah kalau kita lihat itu menggunakan mikroskop secara langsung, tapi karena pandemi ini membatasi kita untuk aktivitas,
secara langsung sehingga kita cukup melihat dari gambar yang sudah tersaji. Ini adalah contoh amilum dari kentang. Ini merupakan pati dengan dua hilus atau bidelpus atau diadelpus. Kemudian letaknya ini adalah eksentris. Kemudian ini amilum singkong, amilum ubi jalar. Dan kemudian yang kedua dari zat ergasik yang bentuk padat ini adalah protein. Di mana protein terdapat dalam biji, endosperm, perisperm, dan juga embrio. Di mana untuk protein padat ini kemudian dikenal dengan aleuron. Nah, pada tumbuhan itu ada dua jenis protein, yaitu protein aktif dan juga protein pasif. Di mana untuk protein aktif itu untuk pembentukan protoplasma, sedangkan protein pasif itu untuk protein makanan cadangan. Nah, bagaimana protein padat atau aleuron ini terbentuk? Di mana untuk protein padat atau aleuron ini merupakan protein yang berasal dari protein pasif. Di mana protein pasif tadi adalah fungsinya untuk sebagai cadangan makanan. Di mana protein pasif ini berupa larutan, di dalamnya ada cairan atau berada di dalam cairan sel dari vakuola, kemudian mengalami pengendapan karena sel itu akan kehilangan air, kemudian masak dan terbentuklah butir-butir aleuron. Jadi untuk protein padat itu berasal dari cairan yang terdapat di dalam vakuola. Kemudian terjadi pengendapan dan juga terjadi kehilangan air sehingga yang tersisa itu hanya endapan yang kemudian disebut sebagai butir-butir aleuron atau protein padat. Kemudian bentuk-bentuk protein. Ada protein yang bentuknya amorf atau bentuk yang tidak jelas bentuknya atau tidak berbentuk. Ini bisa dilihat pada lapisan aleuron pada Cerealia. Cerealia ini adalah contoh dari tumbuhan yang memiliki buah Caryopsis. Biasanya terletak di lapisan endosperm yang paling luar. Kemudian yang kedua ada protein kristaloid. Ini terdapat pada sel parenkim ubi kentang ataupun juga pada parenkim capsicum. Kemudian yang ketiga ada protein globoid. Ini contohnya pada Ricinus, di mana bahan pertama mengendap, itu disebut dengan fitin, itu sukar larut. Kemudian garam magnesium dan juga kalium dari asam inositol fosforat itu akan membentuk protein globoid. Kemudian yang ketiga, kristal dan juga benda silika, di mana di sini terdiri dari garam kalsium atau kristal kalsium, kemudian juga ada silika. Untuk kristal kalsium, ini terdiri dari tiga kristal kalsium. Ada kristal kalsium oksalat, kristal kalsium karbonat, dan juga kristal kalsium sulfat. Untuk yang pertama ada kristal kalsium oksalat. Ini terdiri dari beberapa bentuk. Ada yang bentuknya prisma, contohnya pada daun citrus, kemudian juga pada daun begonia. Kemudian ada yang bentuknya dras, ini pada daun datura atau kecubung, kemudian akar ubi, tangkai daun pepaya. Kemudian untuk yang kristal pasir, ini pada daun tembakau dan juga daun bayam. Kemudian untuk yang bentuk jarum, ini pada daun Mirabilis jalapa.
Kemudian ada yang bentuk rafida atau tumpukan jarum. Jadi hampir sama dengan bentuk jarum, tapi untuk rafida ini lebih banyak dan bertumpuk-tumpuk. Contohnya ini pada Endocarpium, buah aren. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk stiloid, di mana untuk stiloid itu pada bagian tengahnya itu tebal, tapi pada bagian ujungnya, kedua ujungnya itu sama-sama runcing atau tipis. Contohnya ini pada daun nanas. Nah, di sini ada bentuk dras, kemudian ada bentuk prisma, dan juga bentuk rapida. Kemudian yang selanjutnya ada kristal kalsium karbonat. Ini terdapat pada daun Picus elastica atau dalam bahasa lokal atau nama lokalnya itu ada yang menyebutnya kimunding atau karet kerbau. Ini merupakan kelompok atau famili dari Moraceae, di mana untuk endapannya itu seperti sarang burung. Dan endapan tersebut kemudian disebut juga sebagai sistolit. Kemudian sel yang memiliki ruangan besar di mana tempat sistolit itu berada, kemudian disebut juga sebagai litosit atau litokis. Sedangkan untuk kristal kalsium sulfat itu terdapat pada alga. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang berupa endapan kristal kalsium karbonat yang ini atau di sini yang ini itu disebut juga sebagai sistolit. Kemudian ruangannya ini disebut dengan litosit atau litokis. Jadi endapannya ini sistolit, kemudian ruangannya disebut dengan litosit. Nah, ini skema dari daun Picus elastica. Jadi pada susunan epidermis itu ada yang berukuran besar, itu disebut dengan litokis. Kemudian di dalamnya terdapat ada endapan kalsium karbonat yang disebut dengan sistolit. Ini sistolit, kemudian bagian ruang besarnya ini adalah litosit. Kemudian yang selanjutnya ada benda silika atau kristal. Ini terdapat di dalam epidermis dari kelompok Poaceae, Cyperaceae, Arecaceae, dan Orchidaceae. Keberadaan dari benda silika ini mengakibatkan daun menjadi kaku dan juga keras, sehingga ketika kita meremas daun dari Poaceae, Cyperaceae, Arecaceae, ataupun Orchidaceae, itu akan mengakibatkan daun menjadi patah karena struktur daunnya yang kaku dan keras. Oke, itu pembahasan untuk zat ergastik yang berupa padatan. Untuk yang berupa cairan kita akan lanjutkan pada video yang lain. Untuk pembahasan mengenai zat ergastik padat kita cukupkan dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.